Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu Atika akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, materi surat resmi dan juga surat tidak resmi. Nah, pengertian surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh lembaga formal atau pihak-pihak tertentu untuk berkomunikasi satu sama lain secara formal. Fungsi surat resmi sebagai pemberitahuan, sebagai bukti di mana suatu lembaga telah mengeluarkan surat tersebut untuk pengingat juga, pengingat penerima supaya perorangan organisasi dapat digunakan sebagai data. Nah, surat resmi juga berfungsi sebagai bukti historis dan bukti kronologis, contohnya bukti surat masuk dan juga bukti surat keluar. Ciri-ciri surat resmi. Surat resmi menggunakan bahasa IYD, ejahan yang disempurnakan, mulai dari kosakata, frasa, dan juga tata bahasanya. Menggunakan bahasa singkat, padat, efektif, dan mudah dimengerti. Terdapat kop surat. Kop surat itu apa? Kop surat adalah kepala surat yang ada logo di atas itu, terus habis itu ada seperti lembaganya apa, terus di dalam surat resmi juga dicantumkan nomor suratnya, perihal, tanggal, dan alamat tujuan. Surat resmi juga membutuhkan stempel. Jadi, kalau tidak ada stempelnya berarti bukan surat resmi. Nah, surat resmi ini bentuknya sistematis dan memiliki aturan yang baku. Nah, anak-anakku, jenis-jenis surat resmi ada surat keputusan, surat permohonan, surat perintah, dan surat kuasa. Struktur surat resmi yaitu ada kepala surat. Kepala surat itu yang ada di atas. Terus di setelahnya nomor surat, tanggal surat, lampiran, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan pengirim, dan juga tembusan. Tembusan itu apa? Tembusan itu surat ini ditujukan oleh siapa saja sih? Gitu. Pengertian surat tidak resmi. Ayo, surat tidak resmi itu apa? Nah, surat tidak resmi itu ialah surat yang digunakan dalam keadaan tidak resmi. Contohnya, saya akan mengirimkan surat untuk salah satu guru. Nah, Bu Atika nggak masuk. Nah, Bu Atika ingin mengirimkan surat izin tidak bisa mengajar. Nah, untuk ciri-ciri surat tidak resmi yaitu surat yang tidak dilengkapi dengan kop surat. Jadi langsung salam. Terus bahasanya tidak harus baku, terserah bahasanya pakai bahasa keren atau bahasa lebih sopan sedikit. Nah, itu tidak apa-apa. Tidak terdapat nomor, jadi tidak ada nomor suratnya. Terus salam pembuka, penutup bersifat non formal. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan selera penulis dan juga formatnya bebas. Nah, fungsi surat tidak resmi sebagai media untuk mengungkapkan perasaan menjadi wakil dari isi penulis, sebagai sarana penyampaian ide dan juga gagasan untuk mengembangkan kemampuan menulis dan berbahasa juga. Nah, adik-adik di sini juga ada jenis-jenis surat tidak resmi nih. Nah, surat tidak resmi ini ada surat untuk keluarga, surat pertemanan, surat persaudaraan, surat terbuka di media sosial, surat pemberitahuan melalui aplikasi chatting. Nah, misalnya kalau adik-adik kirim WA, nah itu juga termasuk surat. Tapi surat elektronik. Surat elektronik itu surat yang kayak menggunakan aplikasi, terus termasuk juga WA, terus apa lagi? Line itu juga surat tidak resmi. Dan surat kerinduan untuk kerabat. Misalnya, adik-adik ini kangen sama ibunya yang ada di kota. Nah, itu juga termasuk surat tidak resmi. Nah, di samping ini ada surat tidak resmi dan juga surat resmi. Nah, di sini ini surat resmi. Surat, nah ini maksudnya surat, kop surat itu ini, kop surat. Terus ini ada nomornya, lampiran, dan juga halaman. Nah, tembusan itu biasanya ada di mana? Di bawah. Terus ini ada tanda tangannya. Kalau ada tanda tangannya, ada capnya, stempelnya, ini ciri-ciri surat resmi. Kalau tidak resmi, langsung tidak ada kop suratnya, langsung
Teman Jojo Yogyakarta, terus isi, nah terus tanda tangan. Oke, begitu saja dari Bu Atika. Nah, tugas kalian yaitu membuat salah satu surat ini. Bisa membuat surat resmi, bisa juga membuat surat tidak resmi. Nah, membuatnya di buku tulis tugas. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dah.